Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau, selamat berjumpa kembali di podcast Semesta Menghijau, Balai P2SDM Wilayah 3 Bogor. Kali ini kita akan membahas terkait dengan valuasi ekonomi sumber daya alam ya. Ya, Nanti akan dijelaskan oleh Mas Abid ya, kita Yes. panggil. Nah sekarang jadi narasumber. narasumber. Ya, mungkin sedikit kita berikan dulu penjelasan kenapa kita mungkin formatnya akan berubah. Kita kali ini selain hal-hal yang sifatnya praktis di lapangan, kita juga ingin memperkuat dengan basis keilmuan dan teoritisnya gitu. Dari semua aspek yang terkait dengan kehutanan khususnya dan lingkungan tentunya, nanti tidak terlepas juga di situ kita akan membahas hal-hal yang mendasar begitu. Jadi mungkin pembahasan ke depan kita akan mengetengahkan hal-hal yang sifatnya seperti kajian baik terhadap hasil penelitian, kemudian bedah buku ataupun dari kajian terhadap artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Nah mungkin kali ini kita akan membahas terkait dengan valuasi ekonomi sumber daya alam, salah satunya PES yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Abid. Mungkin nanti Mas Abid akan memberikan paparannya, nanti di sela-sela kita akan memberikan pertanyaan. Ya. Nah kami juga sekarang ada personil baru. Saya perkenalkan ini Mas Vicky ya. Sebelumnya kita juga sudah wawancara di podcast ini, CPNS baru, dan kebetulan membidangi tentang kehumasan ya di kantor kami. Jadi kali ini kita libatkan sebagai host ya, sebagai host kedua ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang baik buat kami untuk regenerasi ya terkait dengan kegiatan podcast ini. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Mas Abid untuk menjelaskan terkait apa yang akan dipaparkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Oik, Mas Vicky. Alhamdulillah ini berjumpa dengan format yang agak tukeran, ya. Bukan agak, ya. Berbeda. Saat ini jadi narasumber Oik ya? Ya, narasumber. Ya, karena ada host yang baru. Ya. Jadi ini co-host Pak berarti. Co-host. Teman-teman sekalian, jadi ini ingin mencoba menyampaikan kaitan dengan valuasi ekonomi yang tentunya itu sangat penting dalam aktivitas pengelolaan hutan. Dan kebetulan dulu saya ngambil S2 baik Mas Vicky, S2 di perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup di Universitas Pajajaran. Nah saat itu promotor profesor pembimbing menyampaikan ini lagi isu marak kaitan dengan bagaimana kontribusi masyarakat yang telah menggunakan jasa, gitu ya, jasa ekosistem, jasa hutan dan seterusnya, bagaimana kontribusi langsungnya. Gitu. Karena selama ini kontribusi yang diberikan itu kan melalui berbagai jalur ya, entah itu melalui PDAM atau lembaga yang artinya itu sudah mengambil nilai manfaat kemudian distribusi ke tengah-tengah masyarakat. Nah, Pak Oik dan Mas Vicky, jadi kalau judulnya sih sebenarnya tidak langsung terkait dengan PES ya. Kaitan PES itu apa nanti coba saya sampaikan, Payment Environmental Service. Nah, kalau judulnya sebenarnya waktu itu saya mengambil kaitan dengan willingness to pay. Artinya kesediaan membayar masyarakat itu berapa setelah mereka bisa merasakan, menikmati, mengambil manfaat yang didapatkan dari lingkungan yang kemudian menyediakan apa yang dibutuhkan. Artinya masyarakat itu kan kesehariannya butuh air, dan air itu seolah-olah kita kalau tidak tahu kan disediakan oleh PDAM, tapi sebenarnya penyedia intinya di mana? Nah waktu itu saya masih di Ambon Mas Vicky. Oh oke Pak.
Jadi saat itu masih di Ambon, jadi lokus penelitiannya di sana. Ada hutan lindung Gunung Sirimo yang kemudian kita jadikan sebagai salah satu lokus gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tadi willingness to pay, artinya kesediaan masyarakat membayar, kesediaan perusahaan atau lembaga yang menerima manfaat itu membayar itu seperti apa. Nah, itu secara konsep ada tadi yang sudah saya sebutkan, PES itu Payment Environmental Service. Kalau dimaknai, ini mekanisme insentif, jadi di mana pihak-pihak yang memperoleh manfaat atau nilai manfaat dari jasa lingkungan, baik itu air bersih, kemudian udara, kemudian keanekaragaman hayati dan yang lainnya, itu kesediaan mereka memberikan kompensasi kepada pihak yang berusaha menjaga, mengelola gitu ya. Karena kalau tidak dijaga, dia juga secara langsung maupun tidak langsung akan terkena akibatnya. Jadi mekanisme bagaimana insentif itu diberikan oleh pengguna kepada penyedia. Artinya penyedia jasa ya. Kalau pengelola kan beda. Nanti ada komponen-komponen apa yang setidaknya ada di dalamnya. Nah, terutama jasa-jasa lingkungan, tentunya penyediaan air bersih, kemudian karbon, keanekaragaman hayati, kemudian berkembang sekarang keindahan ekowisata ya. Itu kan menjadi sesuatu menarik dinikmati orang, tapi bagaimana supaya itu tetap bisa dinikmati? Kalau terjadi kerusakan kan tentunya kenikmatan itu akan berkurang, apalagi kalau air ya. Bisa kita rasakan saja kalau kita air yang kita terima misalkan di rumah airnya keruh ya, atau mungkin di PDAM kemudian airnya debitnya berkurang, itu kan terasa. Nah, sebenarnya penyebabnya di mana ini? Apakah sekedar kerusakan terjadi di atas atau memang kerusakan itu nanti akan ditelusuri kenapa penyebab kerusakannya? Apakah pengelola atau apakah penjaga dan seterusnya itu tidak ada, atau mungkin dukungan anggaran dan dukungan aktivitas yang lain kemudian itu menjadi persoalan. Nah, skema PES ini tentunya bukan hanya ada di Indonesia, tapi sebenarnya ini sudah diterapkan di beberapa negara. Artinya mekanisme tadi pemberian insentif dari para pengguna itu diberikan kepada pengelola atau penjaga penyedia tadi. Penyedia itu kan alam ya. Kita sudah banyak menikmati alam termasuk juga oksigen. Kan ada beberapa anekdot tuh Mas Vicky ya. Orang itu merasakan nikmatnya oksigen saat sakit. Iya, betul. Iya kan? Terasa ya. Baru tahu ternyata oksigen itu mahal gitu ya. Kalau bayar berapa tuh kalau oksigen di rumah sakit ya. Itu baru bisa terasa nikmatnya. Tapi begitu nanti misalkan sehat atau menikmati oksigen, seolah-olah oksigen itu datangnya dari alam. Padahal kalau kita memberikan insentif tadi saat sakit, oksigen saja kita bayar harus mahal gitu ya. Nah, ini interaksi antara tadi pengguna penerima manfaat dengan orang-orang yang ada di sana untuk menjaga mengelola hutan itu. Nah, tentunya juga bukan hanya di luar negeri ya, contoh misalkan sekarang ini dari Norwegia itu ya kan mendanai proyek perdagangan karbon, kemudian aktivitas-aktivitas yang tentunya penjagaan terhadap lingkungan dan kehutanan ya kepada negara-negara yang memang konsen untuk menjaga dan melestarikan gitu. Nah, ini artinya yang seperti ini sudah bisa lintas negara. Apalagi kita di Indonesia banyak ya contoh yang artinya penyedianya di mana, yang menerima manfaat di mana. Contoh misalkan di Gunung Ciremai, itu kan penyediaan air bersih. Yang menikmati bukan hanya di daerah Kuningan saja, di Cirebon, terus ini. Mungkin bukan hanya nilai manfaat, tapi nilai dampaknya juga bisa terasa. Contoh, kalau puncak rusak, akibatnya bukan hanya Bogor saja yang terima, tapi Jakarta juga bisa menerima dampak yang diakibatkan kerusakan ada di hulu gitu. Artinya harusnya ada insentif, mekanisme insentif bagaimana penerima itu bisa secara langsung gitu ya. Meskipun mungkin sekarang juga ada insentifnya, tapi besarnya berapa sih gitu ya. Karena contoh misalkan uang insentif yang sudah diberikan oleh masyarakat kan tentunya melalui mekanisme kas negara, nanti yang masuk ke pengelola berapa persen sih? Apakah utuh gitu ya? Nah, nanti akan lari ke
bagaimana mekanisme di beberapa tempat yang sudah berjalan. Nah, tentunya juga di Indonesia tadi beberapa contoh yang sudah saya sampaikan. Nah, kira-kira dalam mekanisme PES ini siapa yang terlibat? Ini tentunya menjadi hal yang menarik. Kemudian siapa saja sih apa mekanisme-mekanisme ini atau pemangku kepentingan ini yang bisa memberikan apa intervensi terhadap proses PES ini. Ya, pertama mungkin penyedia jasa lingkungan jelas ya, karena dia yang hutan siapa sih yang jaga? Bisa jadi masyarakat di sekitar sana yang konsen, atau di beberapa tempat kita sudah mengenal desa-desa yang menjaga melalui lembaga pengelola hutan desa yang berada di kawasan hutan lindung, atau kelompok tani hutan yang berada di kawasan yang kemudian itu dijaga, atau juga taman-taman nasional yang itu sudah memiliki apa namanya tugas pokok dan fungsi untuk menjaga. Nah, kemudian pengguna jasa. Nah, pengguna jasa ini macam-macam. Bisa saja yang langsung perorangan, menikmati wisata. Bisa jadi juga air. Di beberapa tempat di Indonesia mungkin kita pernah jumpai ya, air itu terutama di desa ya, di sekitar yang langsung ya, di daerah hulu, masyarakat di sana, air itu kayak nggak pernah berhenti karena airnya ngocor terus tuh. Betul. Ya, jadi karena nyambung peralon langsung dari sumber langsung ke rumah-rumah. Iya. Di beberapa tempat itu banyak peralon-peralon Iya, gitu ya, betul. langsung terhubung sampai ke rumah-rumah. Ataupun juga misalkan apa namanya pengguna-pengguna yang lain, contoh misalkan air kemasan, gitu ya. Itu kan juga sebagai pengguna atau PDAM yang secara resmi BUMN atau BUMD itu memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan oleh alam ini, lingkungan atau kehutanan atau hutan gitu. Nah, kemudian juga ada perantara. Nah, apakah ada perantara misalkan ada LSM atau lembaga-lembaga yang mendampingi masyarakat desa untuk tetap menjaga. Ya, tetap menjaga. Karena kalau tidak ada barangkali ya umumnya masyarakat ya mungkin secara umum begitu nikah pertumbuhan penduduk bisa bertambah kemudian bisa apa secara ya bangun rumah kan bisa jadi itu mempengaruhi atau hal-hal yang lain juga bisa terpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya butuh regulasi. Nah, ini regulator ya pemerintah atau mungkin melalui advokasi apa namanya anggota dewan sebagai perwakilan rakyat untuk mendorong membuat peraturan-peraturan baik itu perda atau mungkin pusat sampai peraturan selevel menteri supaya apa tadi mekanisme-mekanisme penyedia jasa lingkungan kemudian dia diberikan insentif dan biasa langsung dikelola secara langsung bukan melalui apa namanya bukan melalui tangan-tangan yang berikutnya gitu ya. Kalau melalui kas negara kan sekian persen masuk ke sana karena itu kan didistribusi ke berbagai unit yang lain juga gitu. Nah, artinya apakah bisa misalkan ya beberapa tempat sudah. Nah, artinya mekanisme PES ini apa namanya bisa langsung misalkan ini mungkin spill sedikit di tesis saya itu dengan mekanisme ini saya mencoba untuk menggali masyarakat karena waktu saya di sana lokus penelitian itu ada yang langsung tadi masyarakat kelompok dalam bentuk kelompok-kelompok masyarakat ada yang melalui PDAM ada yang tadi perusahaan dia apa namanya menggunakan sebagai air kemasan. Nah saya teliti tuh apa namanya pengguna PDAM di blok mana saja saya teliti kesediaan membayar mereka bagaimana. Kemudian di kelompok-kelompok masyarakat kan ada beberapa tempat kalau kita lihat gunung itu kan punggungnya dari sisi berbagai sisi ya. Ada yang memang belum dikelola oleh PDAM, ada yang langsung tadi kelompok-kelompok masyarakat pakai apa? Pakai pipa-pipa langsung tadi ya. Nah saya teliti sebenarnya ya pertama memang membuka cakrawala ya pengetahuan wawasan mereka terhadap hutan itu pandangan mereka seperti apa. Apakah hanya apa namanya mereka hanya menikmati saja. Terus betapa pentingnya hutan itu harus dijaga. Artinya kan seperti itu ya. Terus kemudian dampak apa yang saat ini mereka rasakan. Nah, saya kasih pengantar sedikit di instrumennya itu bagaimana kalau terjadi kerusakan, terus apa yang terjadi saat ini. Itu banyak juga yang sudah menyampaikan bahwa air yang mulai dinikmati itu sudah keruh, apalagi kalau hujan gitu ya. Kemudian debit airnya juga apa namanya berkurang gitu ya. Kemudian di kelompok masyarakat juga seperti itu. Nah kemudian dipancing gimana kalau seperti itu terjadi. Nah apakah
bisa nggak terlibat secara langsung terhadap pengelolaan hutan? Nah, jawabnya ya ada yang bisa langsung melalui program penanaman, ada yang memang tidak bisa langsung gitu ya. Tapi bisa apakah Anda bersedia untuk membayar untuk langsung dikelola oleh masyarakat atau lembaga masyarakat desa yang di sana supaya insentif itu langsung. Nah, gitu. Nah, waktu saya buka begitu saya gali lagi. Nah, seperti itu gimana mekanismenya? Nah, gitu. Saya coba dikasih itu di di instrumennya itu bagaimana kalau misalkan untuk yang pengguna PDAM. Itu kan kalau di PDAM itu kan ada komponennya itu abodemen ya. Kemudian berikutnya penggunaan. Terus yang ketiga Pak, ada nggak Pak di ini? Ya mungkin pajak ya. Pajak ya. Pajak. Nah, saya masukkan apakah Anda bersedia seandainya komponen itu tambah satu lagi, jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Ternyata dari sekian responden itu ya hampir mendekati 100% itu bersedia. Oke. Gitu. Bersedia itu. Baik, itu yang mereka bersedia untuk membayar. Nah, tinggal saya korek lagi besarannya berapa. Ada kan apakah mungkin nanti ukurannya gimana? Apakah penggunaan KWH-nya atau hanya kayak abodemen yang sifatnya tetap. Nah, itu sudah mulai macam-macam lagi. Oke, mungkin gini Pak Abid, sampai situ aja dulu ya. Oh ya boleh. Kita ngobrolnya. Ya boleh. Ini karena tentang PES ini Sobat Semesta mungkin kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Tetapi kita kan harus kita bahas dulu ya sedikit. Nah mungkin ini juga perkenalan ke Mas Vicky ya. Mas Vicky ini kan backgroundnya komunikasi. Ya? Komunikasi betul. Komunikasi. Nah ini coba dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainal Abidin tadi Mas Abid ya. Kira-kira ada pertanyaan apa ini dari Mas Vicky? Iya menarik banget. Karena saya jujur baru pertama kali dengar juga nih Pak tentang PES ini. Karena mungkin generasi-generasi milenial, Gen Z nggak terlalu peduli Pak. Kalau tadi saya kan pengguna PDAM juga ya, kita bayar-bayar aja kan. Nggak tahu itu dananya rinciannya apa aja gitu kan. Tapi benar setuju banget kalau misalkan ada tambahan poin untuk lingkungan jasa lingkungan karena bagaimanapun apa yang kita gunakan ya kita harus kembalikan juga untuk regenerasi berikutnya agar bisa menikmati gitu kan. Tadi menarik di Gunung Ciremai saya juga pernah naik ke sana. Memang banyak banget kan Pak peralon-peralon dari atas sampai ke pemukiman warga. Mungkin kalau kayak saya airnya bocor, peralonnya bocor kemana-mana, wah itu sayang banget karena mereka langsung dari mata airnya, sumber airnya jadi kayak udah biasa aja gitu kan Pak. Nah tapi kalau yang warga-warga sekitar itu mereka tetap bayar atau hanya ya udah jasa masang peralonnya aja gitu Pak? Wah ini menarik Pak. Memang ini ya saudara-saudara kita yang berada di lingkungan kawasan gitu ya. Tergantung dari sudut pandang mana. Apakah dia sebagai pengelola atau dia juga kita kategorikan sebagai penerima manfaat. Karena bisa jadi juga dia sebagai pengelola dan juga sekaligus penerima manfaat atau begitu sebaliknya penerima manfaat sekaligus pengelola. Karena ada juga di sekitar kawasan yang tidak turut serta langsung ya ikut pengelolaan. Karena di beberapa tempat itu contoh lah misalkan kayak dulu yang sebagai lokus penelitian saya ya di Ambon itu di beberapa tempat mereka ada semacam kegiatan-kegiatan keagamaan itu yang instruksinya melalui lembaga keagamaan untuk melakukan kegiatan penanaman. Karena faktor-faktor tadi mungkin nanti kita lanjut mungkin di sesi berikutnya apa variabel yang mempengaruhi tadi kesediaan orang membayar atau misalkan dari nilai manfaat yang dia sudah dapatkan itu apa yang mempengaruhi? Karena macam-macam. Ada yang nggak sanggup karena pendapatannya kecil misalkan. Ada yang macam-macam lah nanti kita coba. Nah tadi yang disampaikan oleh Mas Vicky tadi. Misalkan tadi di masyarakat yang di gunung itu dia wajibannya apa, haknya apa? Kalau hak kan jelas air yang dia dapatkan. Nah bisa diposisikan tadi. Ada yang sekaligus dia pengelola tergabung dalam kelompok tani hutan atau tergabung dalam lembaga pengelola atau nanti juga ada sifatnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental yang ikut turut terlibat gitu ya. Karena jangankan turut terlibat ya,
untuk menjaga hutan, misalkan warga di sana ketergantungan terhadap misalkan kayu harus ditebang, itu tidak melakukan itu saja itu sudah cukup luar biasa gitu ya. Apalagi tadi ikut terlibat dalam program-program baik lembaga desa atau lembaga-lembaga lain yang kemudian secara langsung mengelola di hutan itu, atau secara langsung kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan di sana gitu. Ya, sebelum melangkah lebih lanjut kita ini Mas Abid, jadi saya mungkin meng-highlight dari apa yang dijelaskan tadi ya. Sebenarnya kan kalau valuasi ekonomi itu adalah menilai secara moneter ya, secara keuangan sesuatu atau barang yang tidak bisa dihargakan ya. Jadi makanya ada istilah valuasi ekonomi sumber daya alam sumber daya hutan kalau dalam hal ini. Nah kemudian dari penilaian itu jadi kita mempersepsikan di pasar hipotetik ya, pasar imajiner yang di situ tuh kira-kira orang mau bertransaksi berapa ya. Tentunya di sini juga mungkin kalau boleh dijelaskan apakah memang pada saat ini konsepnya willingness to pay itu sama enggak dengan ketika dia menyatakan bahwa saya sanggup membayar 1.000 misalnya, tapi pada kenyataannya dia hanya Rp500, ada kemungkinan begitu enggak? Kemungkinan ini ya tadi karena hal yang seperti itu kalau di ranah tadi ya riset ya kan terbuka ya, artinya kesediaan orang bayar berapa. Tapi baru kesanggupan aja kan, belum kenyataannya dan dia keluar. Belum kenyataan. Karena itu nanti tadi yang saya sebutkan variabel-variabel itu akan berpengaruh. Contoh di dalam penelitian saya itu usia itu termasuk hal yang variabel yang berpengaruh. Contohnya tadi Mas Vicky sebutkan, saya generasi Z tapi menikmati air itu seolah-olah rutinitas yang saya nikmati, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang beresar yang saya harusnya ikut terlibat. Nah, memang nanti besaran fakta yang harus dibayarkan itu nanti dipayungi oleh regulasi. Artinya aturan itulah yang akan mengikat, karena mungkin dari tadi kesediaan membayar itu kan nggak bisa terpenuhi semua gitu ya. Dan variasinya ranknya sangat variatif gitu ya. Artinya contoh misalkan kita mau datang ke puncak atau misalkan ke objek-objek wisata yang memberikan layanan jasa gitu ya, air terjun segala macam, orang ditetapkan bayar ke situ tuh kan sudah melalui riset gitu ya, berapa sih Anda kalau mau bayar gini menikmati seperti ini yang sanggupan. Nah kemudian melalui regulasi kemudian ditetapkan masuk bayar sekian. Ya kalau mampu alhamdulillah, kalau nggak mampu cari tempat lain. Yang bisa menikmati memang di tempat lain. Peran regulator di sini ini sangat penting. Termasuk di menetapkan ini di dalam rekening pembayaran atau kalau dalam skala perusahaan itu sudah menjadi keputusan. Karena mungkin pertimbangan variabel tapi variabel mungkin nanti kita dibahas biar detail. Karena ini juga baik yang kayak PDAM itu kan tidak serta merta kemudian PDAM bisa menetapkan. Karena ada di sana ada pemerintah, ada anggota dewan yang dia punya aspirasi untuk memperjuangkan yang mungkin masyarakat yang dinilai misalkan nilai itu ketinggian. Nah, itu kan ada dialog di sana. Karena sifatnya itu yang pasal 33 itu kan. Ya pasal 33 air, bumi dan kekayaan alam di dalamnya itu kan barang publik. Barang publik yang memang pertimbangan pentarifan itu harus diinikan dengan melalui suatu keputusan yang berwenang gitu ya. Kemudian tadi memang nanti perlu juga mungkin penentuan stakeholder itu penentuan stakeholder mungkin di kesempatan lain. Tapi tadi sudah dijelaskan terkait dengan ini ada masyarakat pengguna, ada masyarakat yang dalam kelompok swadaya ya. Ada yang masyarakat pengguna melalui perusahaan ya. Nah mungkin nanti mungkin boleh juga sih di-spill sedikit terkait dengan bagaimana menentukan stakeholder ini. Nah,
secara teoritis gimana penentuan stakeholder itu? Ya, kalau jumlah kan jelas ya, ada teorinya N berapa itu ya. Kalau untuk penentu, jadi waktu itu saya kan bukan hanya willingness to pay ya, kesediaan membayar, tapi juga stakeholder mapping. Nah, mapping. Gimana tuh stakeholder mapping itu? Ya, stakeholder mapping itu saya membagi sebenarnya pemangku kepentingan terhadap proses jasa lingkungan ini siapa saja yang terlibat. Tadi yang 4 tadi saya sudah sebutkan. Ya. Dan tentu ada peran dan pengaruh ya. Ada peran dan pengaruh. Kan kemudian saya bikin analisa itu. Ada analisa SWOT. Apa di situ? Yang key stakeholder ya? Ya. Apa di pemeran stakeholder ada kunci. Ya stakeholder kunci. Ada macam-macam. Itu termasuk yang tadi sudah saya sebutkan. Termasuk tadi anggota dewan juga, termasuk juga dari akademis, dari dosen-dosen yang saat itu ya saya coba untuk gali sebenarnya seperti ini pandangan dari sisi akademis itu seperti apa. Mungkin nanti sisi berikutnya saya coba ini. Nah penentuannya seperti itu. Nah jumlahnya kalau yang sifatnya tadi dia berada di ranah regulasi, kemudian di ranahnya di akademis. Itu sifatnya bukan menentukan jumlah berapa orang pakai N itu, tapi kalau yang kesediaan membayar saya dari jumlah penerima manfaat berapa sekian persennya diambil sebagai sampel ya. Dan itu yang kemudian menjadikan konklusinya seperti apa nanti sebenarnya kesediaan membayar nih dari sekian banyak responden dari jumlah penerimaan manfaat itu mereka sanggup bayar berapa. Oke. Nah ini Pak Aik sebelumnya. Oke. Saya sebenarnya menarik tadi yang Mas Vicky backgroundnya kan Mas Vicky di komunikasi ya. Iya. Nah saya kadang sempat terpikir gini juga Pak Aik. Sebenarnya kita ini butuh ya orang-orang yang background seperti Mas Vicky ini untuk mengkomunikasikan. Karena untuk tadi sistem PES ini bukan hanya pengguna itu membayar, tapi bisa juga menumbuhkan kesadaran bahwa alam ini sangat dibutuhkan. Artinya kan sekarang lagi marak juga ya orang tua asuh pohon. Disebutnya adopsi pohon. Ada yang dari menanam. Mungkin saat ini belum banyak ya pohon yang sudah ada kemudian dijaga. Kan yang jaga tuh butuh reward ya. Tidak sekedar menjaga saja gitu. Artinya ada keinginan atau sukarela dari orang yang menerima manfaat dari keberadaannya pohon. Kita memberikan insentif kepada orang yang menjaga pohon itu. Yang memang sebenarnya penjaga pohon itu ya mungkin secara sukarela juga, tapi kita akan memberikan insentif itu untuk mungkin akan lebih berarti lagi mereka jasanya itu. Ini jadi kayak Mas Vicky yang backgroundnya komunikasi, bagaimana ini mengkomunikasikan hal ini ke khalayak banyak gitu. Artinya misalkan nih ada pohon yang umurnya sudah 10 tahun. Ini gimana supaya nggak ditebang orang, supaya nggak terjadi sakit atau terjadi roboh. Ini loh bisa nggak misalkan masyarakat nih kita bantu jaga, bersedia nggak kamu bayar berapa nanti kita kirim ke yang jaga gitu. Oke. Dari Mas Vicky gimana? Nih menarik Pak. Saat ini tuh kan kita lagi menumbuhkan kesadaran masyarakat ya untuk willing membayar. Saat ini sudah dikeluarkan regulasi itu. Nah kalau di beberapa daerah sudah terbit perda ya. Bahkan untuk menjaga saja ya, tapi untuk kesediaan membayar kan tidak semua ya, artinya kalau sudah jadi regulasi mungkin itu sudah jadi tahapan ujungnya itu. Jadi misalnya mungkin kalau dicontohkan kemarin di Nusa Tenggara Barat ya, kalau Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat itu sama juga. Jadi sudah diperdakan. Jadi sudah menjadi satu kewajiban jadinya. Jadi bukan sukarela lagi, tapi secara pelembagaan mungkin di beberapa tempat itu ya itu salah satunya adopsi pohon atau sifatnya yang termasuk kalau CSR nggak masuk ya, bukan ya, itu kewajiban. Oh itu mah kewajiban. Artinya nggak usah ditanya kesediaan, memang dia harus wajib punya kewajiban. Betul. Dan ini juga Mas Vicky, artinya penerima manfaat kan bukan hanya
tidak berbatas administratif ya. Enggak. Dia kan bisa melintasi batas administrasi. Artinya ya alam ini kan nggak bisa dibatasi dengan administrasi meskipun dia secara tanggung jawab untuk ini ada. Tapi ya contoh tadi lah kayak di puncak kalau terjadi kerusakan kan yang terima dampak bukan hanya Kabupaten Bogor. Betul. Atau secara provinsi Jawa Barat. Daerah alasan sungai. Hulu sampai hulu sampai hilirnya akan terkena gitu ya. Dampaknya itu akan dapat gitu ya. Bisa merasakan juga bukan hanya nikmat yang bisa dirasakan, tapi dampak kerusakannya bisa bisa diterima, harus sadar. Nah, betul, Pak. Ini sebelum kita mengakhiri mungkin Mas Vicky, kita masih sepertinya ini baru pendahuluan nih. Jadi ada episode lain-lain nih, Pak. Mudah-mudahan yang selanjutnya di episode selanjutnya ini lebih agak mendalam. Tapi untuk sesi ini masih pertanyaan ya, kira-kira terkait dengan minimal apa yang dijelaskan tadi ya. Cukup sih Pak, tapi mungkin sedikit tambahan. Tadi kan ngebahas tentang ekowisata ya Pak ya. Terutama di Bogor nih banyak curug atau air terjun nih. Kayak saya juga penikmatnya kan. Nah, kita kan bayar ada tiket masuknya tuh Pak. Apakah dari tiket masuk itu ada sekian persen yang dikelola atau dianggarkan untuk pengelolaan tadi yang sumber daya yang kita bicarakan? Nah itu yang di awal tadi sempat saya sampaikan Mas. Mungkin memang tidak tahu persis ya. Secara ini ya. Tapi secara komponennya itu kan kalau PNBP itu kan maksudnya ke kas negara. Masuk kas negara, nanti kan di sana dikelola. Kemudian distribusi ke sana berapa. Nah memang tadi beberapa tadi yang sempat saya sampaikan adalah bisa nggak secara langsung itu langsung dikelola oleh pihak yang langsung terlibat di sana. Itu ya. Makanya di beberapa tempat kalau nggak salah di Malang juga itu tadi ditambahkan salah satu komponen di PDAM itu penyedia jasa lingkungan. Kalau tadi penggunaan air kan jelas itu masuk kas negara dan sekian persen masuk ke dinas atau instansi yang membidangi terhadap penjagaan atau pelestarian konservasi. Nah kalau langsung di state penyediaan jasa lingkungan itu anggarannya bisa masuk langsung ke pengelola yang ada di sana. Memang ada beberapa mekanisme, ada lembaga pengelola yang khusus untuk mengelola langsung di sana. Ada sudah banyak kok di beberapa tempat itu yang anggaran itu bisa langsung diserah terimakan kepada pihak pengelola yang langsung turut terlibat di dalam pengelolaannya sumber daya alam itu. Nah memang ini yang tentunya masing-masing daerah itu kan karakternya berbeda. Terus kemudian tadi dari sisi regulasi penentu kebijakan kan juga berbeda. Apalagi kalau sudah tadi antar lintas kabupaten, antar lintas kota yang itu terlibat di menikmati kemudian terlibat dalam proses kerjasama dan kolaborasinya seperti apa. Nah, saya rasa itu. Tapi mungkin itu juga kalau pengen tahu detail bisa. Kita mungkin pembahasan itu sepertinya harus tersendiri karena ada bedanya yang ketika itu dikelola oleh negara, kita sebagai aparat negara, Taman Nasional misalnya, ada uang masuk itu harus masuk kas negara, PNBP mekanismenya. Nah kalau ada lagi yang dikelola oleh swadaya masyarakat, mungkin itu ada mekanisme tersendiri. Dan itu kasus per kasus mungkin. Dan mungkin ini juga Pak, kan mungkin ada batasan mana yang dikelola oleh negara dalam ini unit kerja kita. Ada yang mungkin di dalamnya nanti misalkan warung-warung ada pengelola masing-masing itu mungkin berbeda mekanismenya berbeda. Mungkin untuk sementara sesi ini kita akhiri dulu ya. Sobat Semesta Menghijau, demikianlah pembicaraan kita terkait dengan pengantar ya, terkait pembayaran jasa lingkungan ya. Atau payment environmental services ya. Mudah-mudahan dari pengantar ini saya tunggu juga komentar Sobat Semesta di kolom komentar, karena mungkin apa yang harus dibahas setelah ini ya terkait dengan PES tadi yang belum dibahas mendalam kan terkait dengan stakeholder analisis belum. Kemudian juga metode-metode mungkin nanti kita perdalam ya. Misalnya di metode stakeholder mappingnya ada
kontingen CVM ada CVM, ada Contingent Valuation Method, kemudian juga ada willingness to pay. Itu apa bedanya nanti kita coba gali. Kemudian ini yang tadi di ujung itu bagaimana kita mewujudkan ini menjadi satu regulasi ya, yang memang jadi bukan lagi sukarela tapi menjadi sudah kewajiban. Ya. Atau mungkin kalau bahasa secara aturan kan kewajiban. Tapi bahasa ini ya bagaimana sih kesadaran kita? Kesadaran itu jadi tumbuh untuk memang sukarela membayar. Baik, terima kasih Mas Abid, Mas Vicky sudah terlibat di podcast yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan Sobat Semesta dapat mengambil manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.